Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasar Hamdani. Kali ini kita membahas kajian linguistik murni yang berfokus kepada semantik. Kajian linguistik murni terdiri dari fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, pragmatik, dan wacana. Dalam semantik, materi-materi semantik itu adalah adanya aspek semantik, aspek makna, relasi makna, jenis-jenis makna, medan makna, perkembangan perubahan makna, denotasi dan konotasi, penyebutan dan penamaan, gaya bahasa, kosakata dasar, dan ragam kamus. Kali ini kita akan membahas semantik ya teman-teman. Semantik yaitu adalah cabang linguistik yang mempelajari tentang arti atau makna yang terkandung di suatu bahasa, kode, atau jenis representasi lainnya. Dengan kata lain, semantik merupakan pembelajaran tentang makna. Seringkali semantik dihubungkan dengan dua aspek, yaitu sintaksis, yakni yang membentuk simbol kompleks dari simbol yang lebih sederhana, dan pragmatik, yaitu pemakaian praktis simbol oleh komunitas pada konteks tertentu. Menurut para ahli, semantik berasal dari bahasa Yunani, sema, yang artinya tanda atau lambang. Pertama kali digunakan oleh seorang filolog Prancis bernama Michael Brill pada tahun 1883. Kata semantik kemudian disepakati sebagai istilah yang digunakan untuk bidang linguistik yang mempelajari tentang tanda-tanda linguistik dalam hal-hal yang ditandainya. Oleh karena itu, kata semantik dapat diartikan sebagai ilmu tentang makna atau tentang arti. Salah satu dari tiga tataran analisis bahasa, fonologi, gramatik, dan semantik. Pengertian semantik menurut Tarigan adalah semantik menelaah lambang atau tanda yang menyatakan makna, hubungan makna satu dengan yang lainnya, dan pengaruhnya terhadap manusia dan masyarakat. Selanjutnya adalah perbedaan semantik, fonologi, morfologi, dan sintaksis. Semantik, makna yang dikajinya adalah makna kata, frasa, atau glosa. Mengkaji makna apa yang dikatakan, atau semantik mengkaji makna dari arti kata. Sedangkan fonologi menyelidiki bunyi-bunyi bahasa menurut fungsinya, mengkaji bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan alat ucap manusia, dan mengkaji bunyi-bunyi bahasa sebagai pembeda makna. Sedangkan morfologi mengidentifikasi satuan-satuan dasar bahasa sebagai satuan gramatik, mengkaji seluk-beluk bentuk serta fungsi perubahan-perubahan bentuk kata itu, baik fungsi gramatik maupun fungsi semantik. Nah, sekarang sintaksis. Struktur yang dikaji adalah struktur kata-kata, frase, klausa, dan kalimat. Mengkaji struktur kata-kata menjadi bentuk kata atau kalimat. Selanjutnya contoh dari kajian semantik. Misalkan saya bisa melakukan itu, berarti saya dapat melakukan itu. Itu artian yang berbeda dengan bisa ular. Bisa ular itu tersebut adalah racun. Contoh yang kedua adalah buku. Buku dan kitab itu berbeda kata, tetapi satu arti, dalam artian lembar kertas berjilid. Kali ini kita ke ruang lingkup semantik. Seperti yang dinyatakan bahwa semantik mencakup bidang yang sangat luas, baik dari struktur dan fungsi bahasa maupun dari segi interdisiplin bidang ilmu. Tetapi dalam hal ini, ruang lingkup semantik terbatas pada hubungan ilmu makna itu sendiri di bidang linguistik. Faktor non-linguistik ikut mempengaruhi semantik sebagai fungsi bahasa non-simbolik. Semantik adalah studi suatu pembeda bahasa dengan hubungan proses mental dan simbolisme dalam aktivitas bicara. Hubungan bahasa dan proses mental dapat dinyatakan dengan beberapa cara. Beberapa pakar proses mental tidak perlu dipelajari karena membingungkan. Sebagian lagi menyatakan bahwa proses mental harus dipelajari secara terpisah dari semantik, atau semantik dipelajari tanpa menyinggung proses mental. Dalam kenyataannya, semantik atau makna berkaitan erat dengan fungsi dan struktur. Artinya, struktur tanpa makna dan makna tanpa struktur tidak mungkin ada. Jadi bentuk atau struktur, fungsi, dan kalimat merupakan satu kesatuan dalam penelitian yang mengkaji unsur-unsur bahasa. Dari adanya jumlah tataran dan kompleksitas dapat dimaklumkan bahwa meskipun makna dan lambang serta aspek semantik dan tata bahasa merupakan unsur-unsur yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Dalam menentukan hubungan semantik dan linguistik masih terdapat sejumlah perbedaan.
Adanya mengkaji yang lebih senang menyebut semantik dengan teori makna atau langsung memasukkan ke dalam bidang filsafat bahasa. Pada sisi lain, ada juga yang mengkaji dengan bertanggapan bahwa selama dalam abstrak dan proses relasi dan kombinasi, makna masih merupakan sesuatu yang abstrak, sehingga kajian empiris dan hasil studi yang saintifik tidak mungkin dapat dilaksanakan dan dicapai. Selanjutnya kita ke unsur-unsur semantik. Unsur-unsur semantik terdiri dari tanda dan simbol. Tanda dan simbol adalah dua unsur yang terkandung dalam bahasa tersebut. Tanda itu dikembangkan menjadi teori yang dibentuk semiotik. Semiotik memiliki 3 aspek yang berkaitan dengan ilmu bahasa, yaitu aspek sintaksis, aspek pragmatik, dan aspek semantik. Yang kedua adalah hubungan leksikal dan referential. Elemen leksikal adalah unit terkecil dalam sistem makna linguistik, di mana keberadaannya dibedakan oleh unit terkecil lainnya. Arti leksikal adalah kategori dan sintagorimatis, di mana di semua kata dan implikasi kelompok ilmiah dengan makna struktural dapat didefinisikan dalam satuan konstruksi. Sedangkan dalam hubungan referential adalah hubungan yang ada antara sebuah kata dan dunia yang berada di luar bahasa yang dimaksud dalam percakapan. Yang tiga adalah penamaan. Istilah penamaan bahwa proses pencarian simbol bahasa yang berfungsi untuk menggambarkan objek, konsep, proses, dan sebagainya. Selain itu, penamaan digunakan untuk harta yang ada antara lain dengan mengubah kemungkinan makna atau mungkin menciptakan kata atau kelompok kata. Selanjutnya, manfaat semantik. Manfaat semantik bagi wartawan atau reporter atau orang-orang yang berkecimpung dalam dunia persurat kabaran atau pemberitaan, mereka akan memperoleh manfaat praktis dari pengetahuan mengenai semantik yang dapat memudahkan dalam memilih kata atau menggunakan kata dengan makna yang tepat dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Nah, kedua, bagi peneliti bahasa, bagi pembelajar sastra, pengetahuan semantik akan membekalkan teoritis untuk menganalisa bahasa yang sedang dipelajari. Sedangkan bagi pembelajar sastra, pengetahuan semantik akan memberikan manfaat teoritis maupun praktis. Semantik akan membantu dalam memahami dengan lebih baik bahasa yang akan dipelajari atau diajarkan. Dan manfaat praktisnya adalah kemudian kemudahan untuk mengajar. Nah, bagi seorang awam, pemakaian dasar-dasar semantik tentunya masih diperlukan untuk dapat memahami dunia yang penuh dengan informasi dan lalu lintas kebahasaan yang harus terus berkembang. Nah, itu saja yang saya sampaikan dari arti semantik. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Hai, nama saya Ira Fitriani. Kali ini saya akan membahas tentang sinonim dan antonim. Sinonim adalah hubungan semantik yang menyatakan adanya kesamaan makna antara satu kata dengan kata lainnya. Relasi sinonim ini bersifat dua arah. Maksudnya, jika suatu kata saling bersinonim, maka dapat dipastikan kata tersebut memiliki kesamaan makna. Menurut Firhar, mendefinisikan sebagai ungkapan atau bisa dikatakan frase atau kalimat yang maknanya kurang lebih sama dengan makna ungkapan lain. Sinonim dibagi menjadi 3. Yang pertama, sinonim semirip adalah kata yang bisa saling bertukar posisi dalam sebuah konteks kebahasaan. Pertukaran ini dilakukan tanpa mengubah makna dalam sebuah leksikal dan struktural, terutama dalam rangkaian kalimat, kata, klausa, frasa terhadap kalimat yang dibuat. Yang kedua, sinonim mutlak adalah kata yang bisa saling bertukar posisi atau tempat dalam sebuah konteks kebahasaan apapun tanpa mengubah leksikal dan struktural, terutama dalam rangkaian kalimat, kata, klausa, frasa terhadap kalimat yang dibuat. Yang ketiga, sinonim selingkung adalah kata yang bisa bertukar posisi atau tempat dan dalam sebuah konteks kebahasaan tertentu tanpa mengubah leksikal struktural. Contohnya seperti pada kata bunga dan kembang. Jadi kata bunga bersinonim dengan kata kembang, maka kata kembang juga bersinonim dengan kata bunga. Ada
prinsip umum nih teman-teman semantik yang mengatakan apabila bentuk berbeda maka makna pun akan berbeda walaupun perbedaannya hanya sedikit. Faktor-faktor yang tidak memungkinkan untuk menukar sebuah kata dengan kata lain yang bersinonim. Yang pertama, faktor waktu. Misalnya kata hulu balang bersinonim dengan kata komandan. Lalu selanjutnya faktor tempat atau daerah. Misalnya kata saya dan beta. Lalu faktor sosial. Misalnya kata aku dan saya. Lalu selanjutnya kata bidang kegiatan. Misalnya kata tasawuf, kebatinan, dan mistik. Lalu yang terakhir faktor nuansa makna. Misalnya kata melihat, melirik, melotot, dan mengintip. Nah, ada hal-hal yang perlu diperhatikan teman-teman dalam mengenai sinonim ini. Yang pertama, tidak semua kata dalam bahasa Indonesia mempunyai sinonim. Yang kedua, ada kata-kata yang bersinonim pada bentuk dasar tetapi tidak ada bentuk jadinya. Yang ketiga, ada kata-kata yang tidak mempunyai sinonim pada bentuk dasar tetapi memiliki sinonim pada bentuk jadinya. Yang terakhir, ada kata-kata yang dalam arti sebenarnya tidak mempunyai sinonim, tetapi dalam arti kiasan justru mempunyai sinonim. Contohnya sinonim antara morfem bebas dengan morfem terikat. Misalkan dalam kalimat minta bantuan. Jadi dibicarainnya dia minta bantuan. Lalu sinonim antara kata dengan kata. Misalkan buruk dan jelek. Itu kan hampir sama. Lalu sinonim antara kata dengan frase atau sebaliknya, misalnya antara meninggal dan tutup usia. Lalu sinonim kata dengan frase bertamasya dan berlibur. Lalu sinonim kata kalimat dengan kalimat, misalkan menggiring dan ditendang. Selanjutnya kita ke antonim ya. Antonim adalah hubungan semantik antara dua buah satuan ujarad yang maknanya menyatakan kebalikan pertentangan, yang maknanya menyatakan kontras gitu antara satu kata dengan kata lainnya. Lebih sederhananya, antonim adalah suatu kata yang berlawanan makna dengan kata lain, atau bisa kita sebut lawan kata. Jadi jika sinonim adalah persamaan kata, maka antonim adalah perlawanan kata. Seperti kepada kata tadi, bunga dan kembang. Hubungan bunga dan kembang berarti berantonim bersifat dua arah. Pada akhirnya, antonim bukan lawan kata, melainkan makna dari kata-kata itu. Lalu dilakukanlah istilah lawan makna. Antonim tidak mutlak berlawanan, tetapi bisa juga hanya kontras. Contohnya, mati dan hidup adalah berlawanan. Jadi seperti hitam dan putih itu juga kontras, karena putih tidak selalu hitam dan hitam tidak selalu putih. Selanjutnya kita ke ragam antonim ya. Yang pertama, pasangan komplementer, pasangan yang saling melengkapi, kata yang dapat digantikan dengan kata bukan atau tidak. Seperti lawannya hidup, berarti hidup itu tidak mati gitu. Lalu yang kedua, pasangan perbandingan atau gradable, dibagi menjadi dua ya. Yang pertama, penegatifan suatu kata tidaklah bersinonim dengan kata lain. Contohnya, tidak senang berarti tidak sedih ya. Lalu kelebihan sesuatu merupakan kekurangan yang lainnya. Contohnya lebih besar dengan kurang kecil. Selanjutnya, pasangan rasional. Antonim yang memperlihatkan kesimetrisan makna anggota pasangannya. Contohnya guru dengan murid atau pengajar dengan pelajar. Dan yang terakhir adalah pasangan resiprokal. Pasangan yang berlawanan tetapi secara fungsional berhubungan erat. Contohnya seperti membeli dan menjual. Nah teman-teman, sepertinya cukup sekian pembahasan dari saya. Lanjutkan ke teman saya selanjutnya. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Kalian pasti pernah mendengar kata denotasi ataupun konotasi.
Istilah denotasi dan konotasi digunakan dalam banyak hal, terutama dalam ilmu bahasa. Mempelajari makna pada hakikatnya sama dengan mempelajari setiap pemilihan kata yang bisa dimengerti. Kejelasan makna dalam kalimat dipengaruhi dengan adanya pemilihan kata yang baik dan tepat, sehingga setiap kata dapat dipahami maknanya. Makna kata dibuat setepat mungkin untuk menghindari kesalahpahaman terhadap makna yang ada pada pemakaian kata. Halo, saya Rika Setiawati. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sekilas materi semantik mengenai denotasi dan konotasi. Nah, daripada penasaran, mari kita bahas bersama-sama. Pertama-tama kita bahas denotasi dulu yuk. Denotasi adalah kalimat yang merujuk kepada makna yang sebenarnya. Dengan kata lain, denotasi tidak menyembunyikan kata atau makna lain di dalamnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, denotasi merupakan makna sebenarnya yang dimaksud adalah makna dasar kata yang terdapat dalam kamus. Contohnya, bunga anggrek menjadi hiasan yang indah. Jadi, arti kata anggrek di sini sesuai dengan yang dijelaskan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu anggrek tumbuhan pasilan yang bunganya indah dan banyak macamnya. Selanjutnya, ada konotasi. Apa itu konotasi? Konotasi merupakan makna tidak sebenarnya yang tertulis pada kalimat. Kalimat konotasi biasanya mengandung ungkapan-ungkapan atau kiasan tertentu. Dalam bahasa Indonesia, kalimat konotasi dapat bermakna positif ataupun bermakna negatif. Contohnya, Ayu merupakan anak yang rendah hati. Rendah hati di sini berarti tidak sombong dan bermakna positif. Sedangkan Ratu tinggi hati terhadap teman-temannya, tinggi hati di sini bermakna sombong dan termasuk makna negatif. Tadi sudah dibahas nih pengertian antara denotasi dan konotasi. Sekarang cara membedakan antara kalimat denotasi dan konotasi bagaimana? Jika kalimat itu masuk akal, maka itulah kalimat denotasi. Dan jika tidak masuk akal, maka itulah kalimat konotasi. Selanjutnya, perbedaan antara denotasi dan konotasi. Dalam ilmu linguistik, pemahaman antara denotasi dan konotasi dibedakan pada muatan kebahasaannya. Pada konotasi, aspek ekspresi jauh lebih besar dibanding dengan muatan pengertian yang terdapat pada denotasi. Selanjutnya, ragam konotasi. Kita akan lebih mengenal nih ragam konotasi yang terdapat dalam bahasa Indonesia yang kita pergunakan sehari-hari. Konotasi pun ada yang bersifat individual dan ada yang bersifat kolektif. Konotasi individual adalah nilai rasa yang hanya menonjol diri dan hanya untuk perseorangan. Sedangkan konotasi kolektif adalah nilai rasa yang berlaku untuk para anggota atau golongan atau masyarakat. Konotasi kolektif dapat digolongkan menjadi beberapa macam. Di antaranya, yang pertama ada konotasi baik yang mencakup konotasi tinggi dan konotasi ramah. Yang kedua, ada konotasi tidak baik yang mencakup konotasi berbahaya, konotasi tidak pantas, konotasi kasar, dan konotasi keras. Yang ketiga, ada konotasi netral atau biasa yang mencakup konotasi bentukan sekolah, konotasi anak-anak, konotasi hipokristik, dan konotasi bentuk nonsens. Kita bahas sedikit yuk tentang ragam konotasi di atas. Yang pertama ada konotasi baik yang mencakup konotasi tinggi dan konotasi ramah. Konotasi tinggi sudah merupakan hal yang biasa terjadi bahwa kata-kata sastra dan kata-kata klasik lebih indah dan anggun terdengar oleh telinga umum. Oleh karena itu, tidak perlu heran bahwa kata-kata seperti itu mendapat konotasi atau nilai rasa tinggi. Contohnya, kalbu yang berarti hati. Selanjutnya, konotasi ramah. Dalam pergaulan dan pembicaraan kita sehari-hari antara sesama anggota masyarakat, biasa kita memakai bahasa daerah atau dialek untuk menyatakan hal-hal yang langsung berhubungan dengan kehidupan. Kadang-kadang terasa lebih ramah. Contohnya, ngobrol yang artinya bercakap-cakap.
Selanjutnya, konotasi tidak baik yang mencakup konotasi berbahaya, konotasi tidak pantas, konotasi kasar, dan konotasi keras. Yang pertama ada konotasi berbahaya. Erat sekali hubungannya dengan kepercayaan masyarakat kepada hal-hal yang bersifat najis. Dalam saat-saat tertentu di kehidupan masyarakat, kita harus berhati-hati dalam mengucapkannya. Karena agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan atau hal-hal yang mendatangkan bahaya. Contohnya, kencing yang artinya buang air kecil. Lalu yang kedua, ada konotasi tidak pantas. Dalam kehidupan sehari-hari, dalam masyarakat, terdapat sejumlah kata-kata yang jika dikeluarkan pada tempat yang tidak semestinya, dapat mendapatkan rasa yang tidak pantas. Contohnya, bunting yang berarti hamil. Yang ketiga ada konotasi kasar. Ada kalanya kata-kata yang dipakai oleh rakyat jelata terdengar kasar dan mendapat nilai rasa kasar. Biasanya kata-kata seperti itu berasal dari suatu dialek. Contohnya, babu yang artinya pembantu rumah tangga. Dan yang terakhir ada konotasi keras. Untuk melebih-lebihkan suatu keadaan, kita biasa memakai kata-kata atau ungkapan-ungkapan. Contohnya, hasrat hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai, yang artinya cita-cita tinggi tetapi tidak ada daya upaya untuk mencapainya. Dan yang terakhir dari ragam konotasi yaitu konotasi netral atau biasa, yang mencakup konotasi bentukan sekolah, konotasi anak-anak, konotasi hipokoristik, dan konotasi bentuk nonsens. Kita bahas satu persatu secara singkat ya. Yang pertama ada konotasi bentukan sekolah. Yang dimaksud batas antara nilai rasa bentukan sekolah ini dengan nilai rasa biasa sangat kabur. Sebagai contoh, saya mengikuti pelajaran setengah hari. Yang kedua, konotasi anak-anak. Nilai rasa anak-anak ini biasanya terdapat dalam dunia kanak-kanak, tetapi merupakan suatu kenyataan bahwa orang tua pun sering mengungkapkannya dan mempergunakannya. Contohnya, nyonyo yang artinya minum susu. Yang ketiga ada konotasi hipokoristik. Konotasi ini terutama dipakai dalam dunia kanak-kanak, yaitu sebutan nama kanak-kanak yang dipendekkan. Contohnya AA, teteh, kakak. Dan yang terakhir konotasi bentuk nonsens. Konotasi ini sangat jarang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa di antaranya walaupun sudah lazim dipakai, sama sekali tidak mengandung arti. Contohnya, tralalala. Oke, selanjutnya bahasan turun dan naiknya konotasi. Turun dan naiknya konotasi tergantung kepada masyarakat pemakai bahasa itu. Kita bahas konotasi yang turun. Pada masa penjajahan atau kolonialisme dulu, kata raja dalam masyarakat kita mempunyai nilai rasa yang tinggi sejajar dengan kedudukan atau kekuasaan pada saat itu. Tetapi sekarang, dalam alam demokratis ini, nilai rasa raja itu sudah merosot turun. Contoh kata yang mengandung konotasi yang turun seperti bangsawan, jajahan, sultan, permaisuri, kerajaan. Dan konotasi yang naik. Pada masa sekarang ini banyaknya kata yang mempunyai konotasi tinggi seiring dengan perkembangan masyarakat kita. Contohnya presiden, menteri, Pancasila, demokrasi, dan rakyat. Baiklah, segitu aja pembahasan dari saya. Mohon maaf bila ada pengertian yang kurang mengerti. Sampai jumpa di lain kesempatan. Baik teman-teman, itu tadi materi tentang semantik, denotasi dan konotasi, dan apa sih? Sinonim dan antonim. Selanjutnya kita ke sesi tanya jawab. Pertanyaan nomor 1, kenapa kalian memilih materi tersebut dari sekian banyaknya materi semantik? Oke, kalau Ira dulu ya. Boleh. Sinonim dan antonim itu menurut Ira menarik gitu, karena kita bisa mempelajari persamaan kata berikut lawan katanya. Seperti persamaan katanya, apa ya? Kamu misalkan jelita. Jelita itu kan bisa kita persamain katanya sebagai cantik, rupawan, atau apapun itu. Lalu untuk lawan katanya, kita bisa seperti kamu kayaknya bagus deh.
pakai baju itu, misalkan warna itu, padahal aslinya itu mungkin jelek, tapi karena takut menyinggung jadi dibicarainnya kayak bagus gitu, padahal ya jelek gitu. Jadi menurut Ira menariknya itu sih, jadi kita bisa memilih ini tuh sebenarnya baik atau enggak gitu. Jadi sama kayak bisa kita memuji tapi gak to the point. Jadi bisa pakai Kayak waktu SD mungkin kalian pernah gambar gunung misalkan, menurut kalian ih jelek banget, minta pendapat orang lain bagus, tapi Yes, nggak enaknya itu gimana ya. nih Ya. gambar misalkan gitu, kata Ilyas bagus kok, bagus karena takut menyinggung. Nah, gitu. ya, Padahal kayak gitu. menurut Ilyas dalam hatinya kayak ini gunungnya terlalu lancip misalkan gitu, bisa aja gitu. Jadi menurutnya itu sih. Kalau Ica sendiri tentang materi denotasi dan konotasi gimana? Kalau menurut Ica sih kan dari sebanyaknya materi semantik yang dipelajari, kalau Ica pribadi lebih suka ke denotasi dan konotasi. Kenapa? Karena di situ kayak ada makna yang sebenarnya dan tidak sebenarnya gitu. Jadi kita bakal tahu nih mana makna yang sebenarnya sama yang enggaknya gitu. Contohnya kayak makna sebenarnya itu kayak yang nggak ada arti kata lain, nggak ada kiasan kayak di majas kan itu ada kata-kata kiasan kayak gitu. Kalau dari manfaat sendiri apa nggak? Kalau materi gimana? Kalau menurut Ira kayak tadi aja ya contohnya, kamu udah digang misalkan gitu, terus dijawab enggak, bukan digang, tapi misalkan di daerah mana di Kopo misalkan, padahal itu sebenarnya kita tuh masih stay di tempat awal kita, belum digang, tapi menurut si lawan bicara misalkan kita tuh udah ngelewatin gang, bisa aja gitu. Jadi kita bisa Perbedaannya kelihatan ya. kita bisa berpikir dulu nih, ini orang udah di mana nih gitu. Ya apa ya kayak solusinya gitu. Bisa nanya dulu, kamu itu sebenarnya udah ngelewatin gang atau masih tempat itu gitu. Jadi itu sih. Kalau dari Rizka sendiri gimana? Kalau dari Rizka sih manfaat dari mempelajari salah satunya materi semantik denotasi ini tuh kayak kita lebih bisa tahu makna yang mana yang harus kata yang harus diutarakan pas ada banyak orang atau enggak. Jadi kita pintar-pintar memilih kata yang baik yang kayak gimana, kata yang enggak baik itu kayak gimana. Nah sekarang apa sih manfaat dari mempelajari semantik bagi Ilyas? Manfaat belajar semantik ya. Kalau dari intinya mah manfaatnya itu kita dapat menyaring kata, jadi mempermudah menyampaikan informasi yang tepat, jadi nggak ambigu, jadi jelas gitu. Terus bisa juga ya dipakai buat menganalisis Ya, bahasa, bisa. kata, kalimat dan lain-lain. Apalagi kalau misalnya kalian profesi wartawan, itu wajib sekali belajar semantik ini, karena menyampaikan informasi kepada masyarakat itu harus aktual kan, dan terpercaya gitu. Iya. Langsung menjurus kepada inti dari apa yang ingin disampaikan. Tuh. Biar bisa dipahami oleh warga juga ya Juga ya. sebenarnya. Untuk mahasiswa sastra juga sebenarnya harus banget sih. Iya, harus pasti. Apalagi tenaga pengajarnya. Hmm. Tenaga pengajarnya harus telaten dari semantik ini. Harus bisa menempatkan bahasa juga kayak gitu. Memilah-milah kata yang mau disampaikan. Tapi gak harus bukan gak harus sih, semua orang sepertinya butuh ya, Butuh. tapi mungkin bagi yang awam yang gak tahu apa itu semantik, mungkin kayak semantik itu apa sih ya gitu. Padahal ya semantik itu apa ya kayak Kata dasar juga yang mereka pakai kayak gitu. Sebenarnya banyak tanpa orang mereka yang nggak sadar sadari. juga mereka udah menggunakan semantik dengan benar, Iya. tanpa harus ada tahu semantik. Jadi itu ada kayak kita dilahirkan udah ada gitu. Itu. Tinggal tahu aja Ya, gitu. ya. Kita memperdalam. Hal menarik ya, yang ada di materi kalian itu apa? Nah, hal yang paling menarik. Kalau menurut Ira ya yang tadi Ira baca, ternyata gak semua kata itu bersinonim atau gak semua berantonim gitu. Kayak misalkan bagus misalkan gitu, kamu bagus loh pakai itu. Menurut kita kan oh jelek, padahal emang bagus gitu. Gak ada sinonim, gak ada antonimnya, emang bagus aja gitu. Jadi itu sih yang menariknya. Jadi kita harus berpikir gitu, oh ini bagus, tapi oh iya bagus aja loh gitu. Bagusnya bagus aja, nggak bagus. Gak ada misalkan bagus jelek misalkan gitu. Ya. Kalau dari Rizka, Itu aku hal yang menarik hal yang menarik. di notas dan konotasi.
Jadi kayak lebih tahu kalau kita tuh pakai bahasa yang sehari-hari kita tuh ternyata ada konotasinya, ada notasinya. Jadi kayak lebih menambah lagi pengetahuan kita, menambah lagi wawasan kita terhadap materi-materi ataupun bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Lalu Ilyas, sekarang kita akan bertanya. Apa tuh? Tadi Ilyas Membahas tentang semantiknya. Nah, menurut Ilyas apa sih hal yang menarik dari semantik itu sendiri? Kalau manfaatnya, hal yang menarik itu kita bisa mengerti gitu perbedaan dari kata atau kalimat itu tersebut. Artinya itu artiannya tuh kita dapat gitu, kita tahu artinya itu apa, jalurnya kemana. Jadi nggak ada kesalahpahaman dari kalimat tersebut. Jadi semantik itu tuh semacam kayak apa ya, cabang linguistik yang tentang makna gitu. Kalimat, iya, kalimat dan kata. Contohnya tuh kayak gimana? Contohnya itu kayak ular tadi kan, ular berbisa. Ya, Bisa habis itu kan berarti racun. Tapi bisa tersebut, bisa itu dari kata lain, dalam kalimat lain kita bisa mendapatkan sesuatu, berarti kita mendapatkan sesuatu kan. Bisa perbedaannya tuh gitu. Jadi banyak arti kata Banyak arti makna. kata ya makna dari situ. Nah, dari semua materi semantik nih, Ilyas sukanya yang mana? Kalau Ilyas sih lebih suka gaya bahasa ya, yang Ilyas bisa gitu. Kenapa gaya bahasa? Gaya bahasa itu apa ya, kayak pemanfaatan kekayaan bahasa gitu. Jadi memperindah dengan efek-efek tertentu menjadi suatu karya sastra yang semakin hidup gitu. Kalian tahu nggak ada berapa kategori dalam gaya bahasa? Ada empat. Coba sebutkan. Perbandingan, pertentangan, Pertautan, perulangan. Betul. Kalau dari Maja sendiri ada berapa? dong. Bisa disebutkan nggak? Coba komen Kalau ada ya. yang bisa disebutkan, coba komen di bawah ya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.